Akhirnya Leon memutuskan untuk menghubungi Dr. Arthur, dan sang dokter yang pada saat itu sedang tertidur lelap, ia dikejutkan dengan panggilan dadakan dari Leon. Sekitar 30 menit kemudian, akhirnya Dr. Arthur tiba di hotel di mana tempat Leon dan Ayunda menginap. Dr. Arthur sampai menghela napasnya ketika memeriksa kondisi Ayunda. "Hei, kau itu pria macam apa sih? Tubuh istrimu ini kelelahan, ditambah posisinya sedang hamil muda, kau jangan terlalu agresif padanya, bermain lembutlah, Leon. Kau masih saja buas seperti dulu." Omel Dr. Arthur yang tak peduli lagi posisi Leon. "Dasar dokter sialan, kau jangan berpikiran kotor dulu, belum juga aku menyentuh istriku malam ini, tahu-tahu dia pingsan." Leon berusaha menjelaskan dan membela diri. Dr. Arthur sampai menyipitkan mata, rasanya ia tak percaya atas penjelasan dari Leon, karena ia sudah tahu sepak terjangnya seperti apa dahulunya saat ia masih bersama istrinya yang pertama. "Kejadian ini malah mengingatkan aku akan masa lalumu pada waktu itu saat bersama dengan F." Dr. Arthur langsung diam seketika saat Leon menatap bengis ke arahnya. "Berani kau menyebut nama wanita biadab itu lagi, aku bersumpah akan ku buat kau tak memiliki lidah lagi." Ancamnya tidak main-main. Dr. Arthur sampai menelan ludah atas ancaman serius dari Leon. Leon begitu membenci mantan istrinya sampai mendarah daging, pikirnya jika di negara ini tidak adanya hukum, mungkin sedari dulu sang mantan istri sudah berpindah alam bersama dengan selingkuhannya. "Ya sudahlah, aku minta maaf, untuk sementara waktu, urungkan niatmu itu untuk malam pengantin dengan istri kecilmu ini, mengingat kondisi tubuhnya saat ini sangatlah lemah, ditambah istrimu sedang hamil muda dan tak baik sering-sering melakukan hubungan suami istri, sebaiknya dihindari dulu." Penjelasan dari Dr. Arthur telah membuat Leon sampai menelan selaivannya karena tak percaya. "Tahan dulu hasratmu yang sudah bergejolak, aku bisa merasakan posisimu saat ini, memang tidak enak lama-lama menahannya, tapi apa mau dikata, jika kau tidak ingin sampai janin di dalam rahim istrimu kenapa-kenapa, sebaiknya kau ikuti saran dariku." Ucapnya kembali sambil menepuk bahunya Leon. Tak lama Ayunda tersadar setelah mendapatkan suntikan beberapa obat dan vitamin. Ayunda sampai memijit pelipisnya karena merasakan pusing. Melihat hal itu, Leon buru-buru membantu tubuh sang istri untuk bersandar di dashboard tempat tidur. "Baiklah Tuan Leon, kalau begitu saya permisi. Ingat pesan saya yang tadi, jangan sampai Anda melanggarnya." Akhirnya Dr. Arthur bergegas pergi sambil menahan rasa ingin tertawanya karena pada akhirnya Leon masih harus lebih ekstra lagi menunggu untuk bisa menuntaskan hasratnya. Keesokan harinya, perlahan Ayunda membuka kedua bola matanya, ia menyapu sekitar kamar, dilihatnya sosok pria yang sedang tertidur di atas kursi sofa, tidak lain pria tersebut adalah Leon. Ayunda tersenyum tipis, tadinya ia takut kalau Leon tadi malam akan meminta haknya sebagai suami, itu sebabnya Ayunda sampai kepikiran saat di dalam kamar mandi, namun sialnya ia malah merasakan pusing di kepalanya dan pada akhirnya Ayunda jatuh pingsan. Plak, plak. Dua tamparan akhirnya telah dilayangkan kepada Rian, sang ibu yang mendapati putranya berada di kamar hotel bersama seseorang wanita dan tubuhnya begitu bau alkohol, membuat Joanna murka terhadap kelakuan putranya. Ia tak menyangka Rian akan menjadi pria liar seperti ini, sedangkan Jenny ia malah menangis atas kejadian memalukan ini, padahal di antara keduanya tak melakukan apapun. Jenny hanya menemani Rian mengobrol sampai larut malam meskipun kondisi Rian pada saat malam tadi mabuk berat dan Jenny bukanlah tipikal wanita rendahan yang memanfaatkan kondisi Rian untuk bisa mendapatkannya. "Kau jangan buat malu keluarga Argantara, Rian. Kalau sampai omamu tahu, tamat sudah riwayatmu." Cerocosnya sampai memijit pelipis. "Maafkan aku Mom, aku janji tidak akan mengulangi hal seperti ini lagi." Rian merasa malu atas kejadian ini, ia pun sampai menundukkan kepala.
Sambil menghela napas panjangnya, akhirnya Joanna mengatakan sesuatu yang cukup membuat Ryan terkejut. Mulai sekarang kau tidak usah kuliah di Paris, Mommy takut kau semakin liar dan juga brutal, sebaiknya kau kuliah saja di sini, nanti Mommy akan meminta tolong Om Leon untuk membantumu mencari universitas terbaik di sini. Mommy tidak punya banyak waktu lagi di sini, dedimu harus segera kembali ke Paris karena banyak pekerjaan yang sudah menumpuk di sana, faham kamu? Tegasnya. Ryan bukannya sedih tapi ia malah tersenyum senang, akhirnya ia diperbolehkan kembali untuk melanjutkan pendidikannya di sini, dan tidak perlu dipaksa lagi kuliah di Paris. Dan untukmu Jenny, Tante minta maaf atas kelakuan Ryan, maaf ia sudah merepotkan kamu. Tapi kalian semalam tidak melakukan hal itu kan? Selidik Joanna sampai menyipitkan mata. Tidak mungkinlah Mom, memangnya aku ini Om Leon yang hobinya tidur dengan wanita bayaran. Sungutnya dengan sengaja menyindir. Joanna yang mendengar putranya berkata seperti itu, ia sempat merasakan kesal. Jaga ucapanmu itu Ryan, kalau Om Leon mendengarnya, Mommy tidak enak. Belajarlah untuk tidak ikut campur urusan ommu itu, faham kamu? Joanna sengaja memberikan peringatan kepada putranya agar bisa bersikap baik dan tidak seperti barusan. Baiklah Mommy, maafkan aku. Jadi Mommy dan Daddy akan segera kembali ke Paris. Dan kalian akan meninggalkan aku di sini. Tanyanya kembali. Iya nak, Mommy tidak mau kamu menjadi pria yang nakal dan urakan. Mungkin di sini kau bisa jauh lebih baik dan bergaul dengan teman-temanmu dulu, karena selama kau bersekolah di sini, kamu tidak pernah membuat Mommy kecewa, dan Mommy akan menitipkan kamu kepada Om Leon dan juga Oma. Tegasnya mantap. Ryan pun tersenyum renyah atas keputusan Mommy-nya yang memang sangat ia harapkan. Ayunda merasa risih karena Leon tak memperbolehkan dirinya untuk beranjak dari atas tempat tidur. Tuan, saya ingin pergi ke kamar mandi. Ayunda tak berani menatap Leon yang saat ini berada di sampingnya dan sedang fokus memainkan ponsel canggihnya. Kau mau ngapain ke kamar mandi? Aku kebelet, pengen pipis. Jawabnya merasa malu, bahkan wajahnya sampai memerah. Tanpa banyak bicara, Leon malah membopong tubuh Ayunda. Lepaskan saya Tuan, saya masih mampu jalan sendiri ke kamar mandi. Pintanya memohon. Tidak bisa, tidak akan membiarkan kedua kakimu untuk melangkah, biarkan aku yang menggendongmu, kalau lo menginginkan sesuatu tinggal bilang saja padaku. Tapi kedua kakiku masih normal Tuan, aku tidak lumpuh. Jawabnya geram. Aku bilang tidak boleh ya tidak. Kau jangan ngeyel. Faham kamu? Leon sedikit menyentak, sehingga membuat Ayunda langsung terdiam dan juga pasrah. Setibanya di dalam kamar mandi, Leon menempatkan bokong Ayunda di atas kloset, kemudian kedua tangannya mulai menyusup masuk ke dalam rok miliknya. Kia, apa yang ingin Tuan lakukan? Plak. Secara refleks Ayunda menamparkan pipi kiri Leon. Hei, kenapa kau galak sekali sih? Aku kan hanya ingin membantumu membukakan celana, apa aku salah? Tanyanya tanpa merasa berdosa. Kepala Ayunda serasa sudah berasap akibat ulah suaminya yang benar-benar telah membuatnya naik pitan. Aku bisa buka sendiri, sebaiknya Tuan keluar, sekarang. Perintahnya sampai membentak. Leon sendiri bukannya marah, akan tetapi ia malah tersenyum puas. Baru juga buka celana, tapi kau sudah segalak ini, gimana kalau aku buka semuanya? Bisa babak belur yang ada, cek. Kau galak juga Ayunda. Keluhnya dalam hati. Hari ini rencananya Leon akan membawa pulang Ayunda ke mansion Argantara, Nyonya Sandra sendiri sangat antusias dengan kehadiran mereka. Apakah kau sudah siap menjadi Nyonya Leon Argantara, Ayunda? Leon menatap dan menggenggam tangan sang istri seolah memberikan kekuatan baru untuknya, di mana saat ini statusnya sudah berubah menjadi seorang nyonya dari pria konglomerat, dan bagi Ayunda menjadi seorang nyonya itu tidaklah mudah. Akhirnya Ayunda membalas genggaman tangan suaminya. Aku siap,
Tuan. Kenapa kau masih memanggilku Tuan? Tidakkah ada kata lain selain panggilan itu? Hah? Leon tampak geram atas sikap istri kecilnya. Terus Tuan maunya aku panggil apa? Tanya balik Ayunda. Terserah, yang penting jangan Tuan. Ayunda langsung memutar otaknya. Boleh aku panggil Om Leon? Leon semakin geram atas panggilan dirinya dengan kata Om. Hei, kau kira aku ini ommu? Hah? Okelah usiamu dan Rian sepantaran, tapi kau tidak boleh memanggilku dengan sebutan Om. Lantas, honey, sayang, darling. Atau apalah, ayo cepat putuskan. Norak sekali pilihannya, dasar Om. Aku panggil, suamiku saja. Bagaimana? Jawan Ayunda seraya menatap serius. Mendengar Ayunda menyebut dirinya dengan sebutan suamiku, Leon tersenyum puas. Lumayanlah, ketimbang Om. Kini keduanya bergegas pergi menuju mansion. Sebelum mereka tiba di mansion, tiba-tiba Ayunda menginginkan sesuatu di pinggir jalan, di mana ia melihat kerumunan orang yang sedang mengantri di salah satu pedagang kaki lima. Tuan, maksudku suamiku. Bolehkan aku memakan itu? Aku begitu menginginkannya. Tunjuk Ayunda ke arah gerobak bubur ayam Cianjur. Kebetulan kondisi jalan raya saat ini padat merayap. Kau yakin mau memakan itu, Yu? Makanan pinggir jalan itu tidak higienis loh, nanti kau bisa sakit perut. Mendengar Leon berkata seperti itu, Ayunda langsung memajukan bibirnya dan kedua tangannya ia lipat di atas dada. Tapi aku sangat menginginkannya, bahkan air liurku serasa ingin menetes melihat orang-orang memakan itu. Ayunda terlihat memelas terhadap Leon. Sambil menghela napas panjangnya, akhirnya Leon terpaksa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Seumur-umur ia belum pernah makan di jalan emperan seperti ini. Kini keduanya turun dari dalam mobil. Ayunda bergegas berlari layaknya seorang anak kecil. Lucu dan menggemaskan di mata Leon, itu sebabnya ia begitu menyukai karakter Ayunda yang polos dan apa adanya. Beruntungnya suasana sekitar warung bubur sudah tak seramai tadi, dan Ayunda bergegas duduk di kursi plastik yang sudah tersedia. Sedangkan Leon masih berdiri mematung sambil mengamati area sekitar, terlihat jelas ia begitu jijik dengan suasana tempat ini. Ayu, kau yakin mau makan di sini? Apa sebaiknya kita cari restoran saja di dekat sini? Usulnya kembali. Ayunda sampai menghela napasnya sejenak. Aku maunya di sini, suamiku. Pokoknya gak pakai koma. Jawabnya bersikukuh. Akhirnya Leon pun menuruti kemauan istrinya. Ia kembali teringat saat pernikahannya dulu bersama Flora. Ia mana mau makan di tempat seperti ini, sama halnya dengan dirinya. Akhirnya Leon duduk di kursi plastik sebelah Ayunda, kakinya sampai terlipat karena kursi yang ia duduki cukup pendek. Leon benar-benar merasa tidak nyaman, ingin rasanya ia membanting kursi yang ia duduki saat ini, namun ia mencoba untuk meredam amarahnya. Kamu mau aku pesankan sekalian? Tanya Ayunda untuk memastikan. Leon malah menggeleng cepat, pertanda ia sama sekali tak mau. Kalau aku sampai memakan makanan di sini, yang ada nanti perutku terkontaminasi bakteri aneh, cek. Bang, bubur ayamnya 1 porsi ya, jangan lupa pakai sate telur dan usus. Ucap Ayunda kepada si abang pemilik warung. Siap non. Jawab si abang penjual bubur. Apa itu usus Yu? Kau makan usus apa? Tanya Leon sampai memelototinya. Usus ayamlah suamiku, emangnya usus apa lagi, usus manusia? Jawabnya seraya ingin tertawa. Mendengar hal itu, Leon malah menelan ludah. Ayunda, kau jangan memberikan makanan yang aneh-aneh untuk anak kita, nanti kalau anak kita kenapa-kenapa gimana? Leon terlihat khawatir. Sedangkan Ayunda sendiri, ia mulai merasa jengkel akibat sikap suaminya yang terlalu overdosis. Suamiku, bisa tidak Anda positive thinking? Nikmati saja makanannya dan jangan memikirkan hal yang aneh-aneh.
buktinya sedari kecil aku memakan usus goreng tak jadi masalah sampai sekarang, asalkan memakannya tidak berlebihan. Tak lama bubur ayam plus sate telur puyuh dan usus telah terhidang di atas meja kayu beralaskan taplak meja plastik yang sudah usang. Ayunda sudah tak sabar untuk segera mencicipinya, kemudian ia menuangkan beberapa sendok sambal ke atas mangkuk bubur. Leon yang melihat hal itu, ia sedikit khawatir. "Yu, kau jangan terlalu banyak menuangkan sambal, nanti perutmu bisa sakit." Lagi-lagi Leon kembali cerewet. Tapi sepertinya kali ini Ayunda tak memperdulikannya, sambil diaduk-aduk sambal dan bubur di dalam mangkuk, kemudian Ayunda mulai mengambil 1 sendok full, bubur yang masih panas dan sampai mengepul Ayunda tiup-tiup agar dingin, ia sudah tak sabar lagi untuk melahapnya. Dan akhirnya 1 sendok bubur mendarat di dalam mulutnya, tak lupa sate telur puyuh dan juga usus ikut mengiringi. "Wah, enak sekali sih." Ayunda sampai tersenyum bahagia cuma karena semangkuk bubur pinggir jalan, sungguh sesuatu yang sederhana namun penuh akan makna. Leon tiada hentinya memandangi sang istri yang begitu menikmati bubur ayam miliknya, sambil menopang dagu, Leon sampai menelan ludah. Kini wajah Ayunda sudah memerah karena merasakan pedas. "Tuh kan apa aku bilang Yu, kamu kepedesan kan?" tanyanya khawatir. "Gak apa-apa suamiku, tapi aku suka," jawabnya sampai menarik ingus yang sempat keluar dari dalam lubang hidungnya. Leon yang melihat peristiwa tersebut sampai melotot. Kemudian ia mengambil sapu tangan dari kantong celananya. "Kau jangan jorok, ingus kok dimasukin lagi. Cepat keluarkan," perintahnya sembari menaruh sapu tangan tepat di hidungnya. Ayunda sempat tak percaya atas sikap Leon yang seperti itu padanya. "Maaf, tapi biar aku saja tuan. Anda tidak perlu repot-repot melakukan ini." Ayunda merasa sungkan. Hei, kenapa kau panggil aku tuan lagi sih?" tegurnya kesal. "Ops, sorry," jawab Ayunda sampai mengatupkan kedua tangannya. Leon pun akhirnya tersenyum tipis. Tiba-tiba Ayunda mengasongkan 1 sendok bubur pedas kepada Leon. "Apa maksudmu ini Ayunda? Aku tidak mau memakannya, titik," jawabnya bersikukuh. Lalu sikap Ayunda tiba-tiba menjadi murung saat ia ingin menyuapi suaminya dan mendapatkan penolakan. Karena tidak tega dengan ekspresi Ayunda yang seperti itu, pada akhirnya Leon terpaksa membuka mulutnya lebar-lebar. Ia jadi teringat dengan penjelasan dari sang nenek tempo hari, kalau wanita sedang hamil itu cenderung memiliki kelakuan yang random dan tidak bisa diprediksi, terkadang menyenangkan, bisa juga menyebalkan dan ini merupakan salah satu bagian yang menyebalkan. Akhirnya Leon terpaksa membuka mulutnya. "Ayo cepat masukkan, biar kau puas," ucapnya sangat jengkel. Dengan senang hati Ayunda menyuapi sang suami yang sudah terlihat pucat. "Semoga perutku tetap aman," ucap Leon dalam hati. 1 sendok bubur ayam akhirnya mendarat sempurna di dalam mulut Leon, dan ia pun sampai melotot ketika merasakan bubur ayam tersebut. What? Oh my god. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.